Udah pada kenal lah ya. Jadi kita langsung aja mulai ya. Oh ya, disclaimer guys. Karena gue nggak ngambil matkulnya ya guys ya. Kalau ada salah atau yang beda yang diajarin sama Pak Hadi boleh langsung tanyain aja ya. Atau sanggah gitu ya kan. Oke, langsung gue izin share screen guys. Udah kelihatan belum guys? Doyon. Oh iya, sama kalau berisik mohon maaf ya guys, lagi di luar. Oke, jadi ini kita ngambil struktur soal tahun 2023 ya. Kalau menurut gua sih, kalau soalnya sih harusnya antara yang pembahasannya itu tentang metode numerik ya, metode numerik pasti kan. Nah, metode numerik kan. Nah, numerik kan kalau dia yang jelasin Pak Hadi pasti metode itu ada dua, analitik sama numerik. Yang analitik itu yang apa namanya? Yang kita kerjain tuh yang baku atau biasa tuh pakai integral apa segala macam. Kalau numerik itu cuma dia tuh pakai aritmatika sederhana kan, pengulangan lah. Nah, terus di metode numerik ini dia tuh ada 4 metode kan. Ada secant, ada Newton apalah gitu lupa. Terus ada bisection, pembagian 2, sama satu lagi tuh ada ini Newton Raphson ya. Sama satu lagi tuh nih satu lagi tuh metode tutup mana sih? Nah, regula falsi. Sama satu lagi regula falsi. Nah, ini tuh dua metode ini berbeda ya. Yang ini tuh metode terbuka. Terus yang ini tertutup. Gitu. Nah, ini mempunyai kelebihan masing-masing lah ya dua-duanya ini. Nah, terus kalau buat soal nomor 1 itu paling kalian tuh disuruh ngejelasin gimana sih metode-metode ini dari metode secant, Newton, regula falsi sama bisection. Itu gimana sih cara itunya? Apa sih disuruh jelasin lah algoritma mencari akar-akar persamaan dengan metode 4 ini tuh bagaimana gitu. Ya kalian belajarin aja lah antara 4 ini, semuanya lah dipelajarin. Sebenarnya 4-4-nya ini agak mirip ya. Nah, kebetulan kan kita ngebahas nomor 1 ya, ini soal tahun 2023. Ya udah gini kan dia mintanya pakai secant, oke? Oh ya, ini aja ya. Salah. Oke. Nah, kalau untuk metode secant ini, cara menjelaskannya itu pertama nilai bahasanya nih bentar. Kita bisa lihat ya di pertemuan 3. Mana nih? Nah, kalau untuk metode secant yang ini paling penting yaitu ada definisikan fungsi fx, definisikan toleransi. Definisikan dia tuh ada ini dua ya, definisikan fungsi fx, terus definisikan fungsi fx. Nah, biasanya fungsi fx ini dia tuh udah didefinisikan, ini udah diketahui dari soal gitu. Tapi tetap tulis aja kalau disuruh jelasin. Mendefinisikan fungsi fx udah diketahui, terus definisikan toleransi error dan iterasi maksimum. Nah, kalau untuk toleransi error ini biasanya itu diketahui juga. Kalau untuk iterasi ini tuh tergantung sih sebenarnya. Kalau semisal toleransi errornya ini berapa? 1% kah? 3% kah? Atau segala macamnya kah? Itu nah baru kita bisa mengetahui iterasi maksimumnya. Kenapa? Iterasi itu kalau bahasa singkatnya itu iterasi merupakan pengulangan ya kan? Pengulangan.
Jadi ini dia tuh kayak algoritma di komputer ya kan, true or false. Nah jadi dalam kalau misal nih ya, langsung kita kasih contoh soal aja nanti ya. Nah terus udah ada dua nilai pendekatan awal. Di antaranya terdapat akar X0 atau X1 ya kan. Nah terus kita dihitung fx sama fxi-nya sebagai y0 atau yi. Nah terus ini rumusnya ya. Terus disuruh hitung sekian. Akar persamaannya nilai x berapa? Oke. Nah kalau untuk contoh pengerjaannya, pertama itu misal kita punya ini pakai contoh soal yang udah diketahui fungsinya lah ya. Nah kita pakai yang ini aja deh nih, yang udah ada di sini. Kita pakai soal nomor 2 ya. Diketahui fx-nya itu sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Nah, terus errornya atau e-nya itu 0,1 atau 10% ya kan. Terus tebakan akar awalnya itu adalah x0 sama dengan 2. Oke. Terus kita nyari lah gimana sih akar-akarnya. Nah pertama pakai rumus yang ini, yang kalau disebut xi plus 1 sama dengan xi ditambah fxi dikali xi dikurang x0 ya kan. Terus dibagi dikurang xi dikurang 0 xi dikurang 1 kan. Terus ditambah dibagi ini dibagi rumusnya fxi dikurang fxi dikurang 1. Nah oke. Nah gimana sih cara menyelesaikannya? Sebenarnya ini gimana ya, x0 tebakan 0-nya 2. Nah tapi biasa itu diketahuinya dia ada tebakan awalnya tuh ada 2, x0 dan x1 Nah di sini kan kita bisa kira-kira aja deh x1-nya berapa. Semisal 4 ya, contohnya 4. Nah terus gimana kita nyelesainnya? Berarti kita bisa nentuin nih x2 kan ini kan x1, berarti kita mau i plus 1, i nya itu 1 ya kan. Jadi x2 sama dengan xi nya adalah x1, x2 sama dengan 4 ditambah fxi nya berapa. Nah kita harus mengetahui juga fxi nya itu berapa. fxi berarti sama dengan xi nya berapa, 4 f4 ya kan. Sama dengan, tinggal kita masukin fungsi 4 ini, kita fungsi ke atas ini. Berapa itu hasilnya? 4 16 dikurang 8 dikurang 3 sama dengan 5 ya. Nah terus kita cari juga buat si fxi min 1 nya berapa, yaitu berarti dia tuh fx ya, berarti di sini adalah f1, ini fx0 ya kan. Berapa fx0 nya? Tinggal kita masukin 2 aja. 2x berapa coba? 4x, 4 dikurang 3 sama dengan minus 3 gitu. Nah selanjutnya tinggal kita masukin aja yang angka-angka yang kita dapat. Kalau dia ditambah fxi nya itu berarti si f4 kan. F4 nya berapa? 5. Jadi 5 dikali xi nya itu 4 dikurang 2 dibagi dengan apa? Fungsinya ya. Jadi dikurang 5 dikurang
min 3. Benar nggak? Benar ya? Terus bisa kita dapetin X2 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 2 itu 2 dikali 5 10 dikurang 8. 4 ditambah berapa tuh? 1,54 berarti 1,25 ya. 1,25. Jadi nilai X2-nya adalah 5,25. Nah, oke. Selanjutnya kita udah tahu nih X2-nya berapa. Nah, kita cari apa namanya? Errornya berapa sih? Tadi kan dia mintanya errornya sampai 10% kan? Atau 0,1. Coba gimana sih kita cara ngitung error? Error itu error A sama dengan X2 dikurang X1 per X2 gitu. Jadi kayak X yang kita hitung dikurang X sebelumnya dibagi dengan X yang awal. Bisa dilihat di sini nih untuk metode second seperti ini nih. Dan X awalnya dia X4. Tuh. Jadi langsung aja. Ini X awal berarti X0. Gimana sih? Berarti X2 nya kita dapat 5,25 dikurang X0. X0 nya berapa? 2. Terus dibagi 5,25 sama dengan berapa? Nih, kalau kita hitung 5,25 dikurang berapa tadi? 2 dibagi 5,25 0,69. Nah, ini masih gede. Kan kita maunya errornya itu sampai 0,1. Nah, ini dia tuh berarti yang kita kerjakan ini merupakan iterasi pertama, pengulangan pertama. Selanjutnya kita coba lagi. Kita coba terus sampai hasil si EA-nya ini tuh mendekati 0,1 atau 0,1 itu sendiri. Nah, gimana cara kita ngejainnya? Kan kita ulangin lagi tuh. Jadi kan tadi kan X2 yang kita cari, berarti kita cari X3. Nah, X3-nya itu rumusnya sama. Berarti kan dia XI-nya kan berarti dia 2 ya. Berarti kan X2 ditambah Fx2 dikali X2 dikurang X1 dibagi Fx2 dikurang Fx1 gitu. Nah, kita hitung lagi sampai menemukan X3-nya. Nah, X3-nya berapa? Nah, kita hitung lagi kan. Nah, gua kasih contoh lagi deh. Kita hitung lagi deh. Nah, X2-nya berapa tadi? 5,25. Terus ditambah Fx2-nya. Fx2-nya tadi kita udah dapat tuh. Fx2-nya belum ya. Fx2 itu sama dengan F 5,25 ya. Berarti 5,25 dikuadratin dikurang berapa? Ada yang bisa bantu nggak? Hitungin. Enggak kedengeran jadi kan. Ya, langsung aja lah, kita hitung aja lah ya guys. Ya. Jadi 5,25 dikali 5,25 dikurang 10,5 ya. Dikurang 10,5 dikurang 3. Dia 14,06. 14,06. Oke. Nah, terus Fx2-nya kita udah dapet nih. Kita masukin deh. 14,06
X2 nya berapa tadi? 5,25 dikurangin X1 nya. X1 nya itu 4 per fx02 nya 14,06 dikurang fx1 nya tadi berapa? fx1 min 3 ya? 5. Nah kita hitung lagi 5,25 ditambah 14,6 kali 1 ya 0,25 kali 1,25 17,57 dibagi 9,06 bagi 9,06 1,94. Jadi sama dengan 1,94 ya kan. Nah, jadi kita langsung hitung lagi, kita tambahin lagi. Jadi berapa? 6, berapa tuh? 9 7,19 ya. 7,19. Nah, kan kita dapet X3 nya nih, gimana? Terus kita cari EA nya lagi, si errornya ke A nya, gimana caranya? EA sama dengan 7,19 dikurangin tadi berapa? X0 nya berapa? 2 ya. 7, dikurangin 2 dibagi 7,19. Nah, kita bisa langsung hitung aja. 5,19 dibagi 7,19 sama dengan 0,72. Ini lebih gede ya jadinya ya. Ntar gue lihat aja, kayaknya ada yang error dikit. Oh, 312. Oke. Berarti dia dikurangin X sebelumnya ya. Berarti X sebelumnya itu yang kita dapat si X3 nya itu. X3 nya berapa? X3 nya tadi berapa tuh? X2 nya 5,25. Ini dikurang 5,25. Oke. 7,19 dikurang 5,25 dibagi 7,19. Tuh, 0,269 kan, dia makin kecil kan. Jadi sama dengan 0,27. Nah, dia makin kecil kan. Nah, terus kita lakukan pengulangan sampai si EA-nya ini tuh 0,1 seperti itu. Nah, kita biar habis itu baru kita mengetahui maksimal iterasinya berapa sih, seperti itu. Nah, buat metode stekan ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Gimana guys? Oh ya, kalau kecepatan bilang aja. Oke, Arnold, bagaimana Arnold? Mau nanya Bang Dion, yang menentukan X0-nya tadi sama dengan 2 dan X1 sama dengan 4 itu gimana kita? Emang kayaknya tadi nggak ada juga di soal. Nah, sebenarnya kalau untuk metode second ini biasanya tuh dia X0 dan X1-nya itu udah dikasih tahu. Gitu. Kan karena ini kan tadi gua ngambil soalnya tuh di di soal nomor 2 kan. Nah, jadi itu bebas. Maksudnya gue ambil ngasal sembarang aja gitu loh angkanya gitu. Nah itu sih yang itu. Tapi kalau buat nomor 1 kan ngejelasinnya gimana? Kalau untuk ngejelasin ya kalian tuh bisa tulis langkah-langkah yang ada di sini nih, algoritma metode second. Disuruh dijelasin aja lah, definisikan fungsi bla 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 segala macam. Nah gitu, ini bisa sih. Kan gue cuma ngejelasin ininya secara memakai apa yang ditulis di sini gitu, biar kalian paham. Tapi kalau untuk nomor 1 tuh bisa lah kalian cuma tinggal nulis definisikan fungsi fx bla 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 nya. Itu kan udah dijelaskan sih caranya gimana. Cuma kan kalau untuk memakai aplikasinya itu ini yang gue jelasin cara aplikasinya gitu sih. Gimana no? Oke Bang, makasih Bang. Oke, ayo teman-teman, ada lagi nggak yang mau nanya teman-teman?
Gimana, Ces? Ada lagi? Kalau enggak, kalau tidak kita lanjut, Ces. Lanjut lah. Oke lah ya. Masih lama? Kalau masih lama di skip dulu aja. Skip dulu deh, bentar ya. Satu soal lagi. Oke. Oke, selanjutnya nomor 2 ya. Nomor 2 itu apa sih namanya? Hitunglah metode Lapson. Nah, metode Newton-Lapson ini itu sama lah. Sebenarnya metode semuanya ini, semua metode ini nggak beda-beda jauh ya. Nah, dia ini kalau metode Lapson ini, dia tuh pakai turunan, seperti itu. Oke, contohnya Lapson itu dia tuh poinnya di XI ditambah 1 sama dengan XI dikurang FXI per F aksen XI gitu. Dengan kayaknya 1 itu ya. Sama lah ya, fungsinya tuh Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 3. E-nya itu sama dengan 0,1. Terus X 0-nya sama dengan 2, ya kan? Nah, ini langsung aja kita tinggal tulis saja. Jadi kan XI-nya berarti kan dia X0. Kita berarti nyari X1 ya kan? X1 sama dengan X0 dikurang Fx0 dibagi F aksen X0. Nah, sama pasti kita cari dulu Fx-nya berapa sih, Fx0-nya berapa sih? Jadi kan Fx0 sama dengan berapa tadi? 2, 4, min 2, min 3, min berapa sih? 2, 4, min 3 ya. Fx0-nya min 3. Terus untuk F aksen X0-nya berapa? Jadi kan dia diturunin jadi 2X min 2. Jadinya kita masukin berapa tadi? Itu 2. Jadi 4 jadi 2 ya. Ini untuk F aksen X0-nya. Nah, sama. Tinggal kita masukin aja kan ke rumus. X1, X0-nya berapa? 2 dikurang Fx0. Fx0-nya itu min 3. Minus 3 dikurang dibagi 2. Ya kan? Sama dengan ini ketemu positif ya jadinya ya, minus ketemu minus, nah, jadi 2 ditambah 3 per 2. Nah, 3 per 2 itu berarti 1,5 ya. 1,5 berarti X1 nya ini yaitu adalah 3,5 gitu teman-teman. Nah, terus kan dia pengennya E nya sama dengan 0,1 kan. Nah, kita melakukan iterasi atau pengulangan sampai E nya itu kita dapat 0,1. Nah, cara ngitung E nya sama, EA sama dengan 3,5 dikurang 2 dibagi 3,5. Berapa nih? Dia kan jadi 1,5 dibagi 3,5. Itu berapa? 3,5 salah ya. 1,5 bagi 3,5. 0,42 gitu. Ini nyampe 0,42. Masih jauh kan dari 0,1. Nah, nanti kita ini lagi lakukan iterasi lagi, pengulangan lagi sama pakai rumus yang ini. Jadi kan nanti kita dapatnya ini X2 sama dengan X1 dikurang Fx1 bagi F aksen X1 ya kan gitu. Kita ulangin terus saja sampai dapat E-nya itu di 0,1. Nih kita coba terus. Harusnya udah dapat ya, satu kali lagi ya. Nah, X1-nya berapa tadi? 3,5. 3,5 dikurang Fx1-nya. Berarti kita tinggal masukin ke rumus. 3,5 kuadrat ya kan. Berapa nih? Aksen X1 sama dengan 7 dikurang 2, 5. Ininya berapa nih? 3,5 kali 2 3,5 kali 3,5 dikurang 7 dikurang 3 2,25 ya. Nah, itu 2,25 dibagi 5.
Berapa tuh? Bagi 5. 0,45. 3,5 dikurang 0,45. Berarti 3,05 kan ya? Ya enggak? Benar kan? Nah, terus selanjutnya kita cek lagi. EA-nya sama dengan 3,05 dikurang X yang sebelumnya. X yang sebelum 3,5 dibagi 3,5. Oh ya, ini mutlak ya. Jangan dilupain mutlaknya. Nah, ini 3,05. Berarti berapa tuh? 0,45 bagi 3,05. Oh. Dapatlah 0,14. Nah, ini kan tinggal dikit lagi, berarti di pengulangan ketiga ini dia tuh bakal dapat hasilnya mendekati EA-nya itu sama dengan 0,1 gitu. Kita melakukan pengulangan terus hingga mendekati si E-nya. Kita hingga mendekati E-nya si 0,1. Ini kan udah hampir mendekati kan? Nih, ini hampir mendekati lah. Gitu. Jadi berarti kita tinggal mencari pengulangannya lagi, sekali lagi kah, 2 kali lagi kah, sampai hasilnya mendekati 0,1 atau 0,1 seperti itu. Untuk metode Newton-Raphson ini ada yang mau ditanyain nggak? Gimana guys? ACC ya, ACC ya. Ya. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Oh. Buatlah algoritma interpolasi long range dan carilah nilai Y untuk X1,5 dengan metode interpolase metode long range ya. Halo. Jadi langsung aja lah ya, kita kerjain lah ya. Nah, bosan. 2 nomor lagi. Kortingnya bro, dia pada korting jadi 8 ya kan. Udah korting satu nomor. Metode long range itu di pertemuan 5 nggak sih? Lupa gua. Nggak dikira nih, kita ngomong gitu. Ayo. Ini interpolasi mana nih? Interpolasi apa nih? Biasa kan interpolasi kita udah nggak asing lah ya, interpolasi di termodinamika kita sering melakukan interpolasi lah ya. Cuma itu yang kita lakukan itu metode analitiknya yang udah pakai rumus jadi baku yang itu secara linearnya. Nah, tetapi kan kita mau pakai polinom Lagrange ini ya, apa sih Lagrange lah, apalah itulah. Itu. Nah, bisa kita lihat lah di rumusnya nih, aduh agak ribet ya. Nah, gimana ya ngejelasinnya ya? Aduh lupa guys. Nggak lupa, bercanda. Tadi kan untuk nomor 3 kita diminta tuh dia carilah nilai Y untuk X-nya 1,5. Jadi dia maunya Y itu 1,5 kan. Hanya ini aja dengan metode itu interpolasi Lagrange. Nah, biar enak gua ini lagi dah. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 13, 19. Ya kan? Gimana sih caranya? Nah, dia tuh interpolasi Lagrange ini dia mempunyai bentuk umum di mana PI X sama dengan si YX-nya gitu. Tuh, PI X-nya sama dengan YX. Jadi gimana sih yang ngitungnya? Nah, karena kan di sini ada berapa sih? Ada 1, 2, 3, 4. Jadi 4-nya X-nya ada. Kita sampai ke P3X sama dengan, nah rumusnya itu dia tuh ada ini 5X. Agak pusing nih kalian nih pasti, saya juga pusing ya, banyak angka, banyak bener anjir.
mana ya? Yang mana ya? Iya, 5Y YI dikali itu sigma YI dikali X dikali X dikurang XI ini dikali X min X ini XI min 1 plus XI plus 1 terus dikali XI plus 2. Nah itu habis itu dibagi dengan 0,00. Nah dibagi dengan XI dikurang XI plus 1 kah, XI dikurang XI plus 2 kah, dan seterusnya gitu. Nah secara simpelnya ini gue jelasin langsung ya, teoretikal aja. Jadi itu ini kayak kita jumlahin nih, misal kita lihat nih di kolom pertama kolom pertama nih ini kan dia tuh X Y nya tuh 5. Ini berarti dia tuh Y satunya itu adalah 5, si X satunya itu adalah 0 ya kan. Nah terus gimana sih Y nya berarti kan kita tulis nih 5 dikali berapa X dikurang XI nya ya X dikurang XI nya, ini XI plus 1 nya, maksudnya kayak jumlah nilai X yang selain si XI satunya gitu. Berarti dia pakai yang ini, masukin ini gitu. Jadinya gimana sih? Jadi X dikurang 1 dikali X dikurang 2 dikali X dikurang 3 ya kan. Terus dibaginya apa sih ini bang? Nah, dibagi nilai X yang kita dalam kurungin biru dikurang nilai X yang kita lingkarin hijau. Jadi itu 0 dikurang 1 dikali 0 dikurang 2 dikali 0 dikurang 3 gitu teman-teman. Nah terus jangan lupa ini masih kita tambahin, ditambah selanjutnya kita pengulangan berkala, kita iterasi lagi, kita pindah move on ke si baris kedua, sama kayak tadi cara ngisinya. 7 dikali X dikurang 0 dikali X dikurang 2 dikurang X dikurang 3 dibagi 1 dikurang 0 1 dikurang 2 1 dikurang 3 gitu. Terus ditambah 1 lagi, 2 lagi gitu kan. Udah kelihatan gak sih polanya teman-teman? 13 dikali X dikurang 0 X dikurang 1 X dikurang 3 dibagi 2 dikurang 0 2 dikurang 1 2 dikurang 3 ditambah 1 lagi nih, berapa tuh? 19 dalam kurung X dikurang 0 X dikurang 1 X dikurang 2 dibagi 3 dikurang 0 3 dikurang 1 3 dikurang 2. Nah gitu. Nah terus ini tinggal dijumlahin aja teman-teman. Dia itu nanti akan menjadi persamaan polinomial. Kayak samanya nilainya sama nggak sih sama ini? 0,5723 ya kan. Untuk X-nya sama ya. X-nya sama, memang beda di ininya aja. Berarti kita bisa sederhanain lah. Ayo. 5X min 6
Satu dikurang. Nah, kita tinggal hitung aja sih sebenarnya teman-teman. Nah, kalau ngitung yang ini 5 sama 13 itu udah sama. 5 13 itu bagi 2 7. Oke. Udah. Jadi dia nanti nanya gini ya teman-teman. Copy and delete. Langsung aja ya. Durasi. Langsung aja. Ini 5 7 13 sama, beda di sini aja 19-nya kan. Beda di sini 19. Terus tinggal kita hitung aja. Kita samain aja penyebutnya. Manusia kalau nggak makan dari jam 9 mati ya, iya. Bisa lah dihitung pakai kalkulator lah ya. Nanti hasilnya tuh sekitar berapa ya? Banyak banget ini. 5x3 ditambah 7x3 ditambah 13x3. Minusnya jangan lupa ya minusnya ya. Minusnya ini ininya minus ini, terus ditambah 19x pangkat 3 ya kan. Itu berapa tuh? Harusnya sisa 5, sisa 4x, sisa min 4x ya sih. Coba berapa? 19 dikurang 13 berapa? 6 dikurang itu 1, jadi sisa 8x pangkat 3. Kita masih pura-pura menjadi air. Nah ini sebenarnya tinggal ini tinggal disederhanain aja ya teman-teman ya. Jadi kan dia agak ribet ya, aduh. 5x3 min 6x2 tambah 11x min 6 dibagi min 6 ditambah ini disamain penyebut lagi teman-teman, dibagi min 2 tambah 7x3 min 5x2 tambah min x dibagi 2 ditambah, oh ini sama nih, kita bisa lihat lah di sini 19x3 min 3x kuadrat ditambah 2x per 6. Nah ini tinggal ini ya, bisa kita samain ini sama ini karena kan penyebutnya sama. Oke, tinggal kita hitung aja. Aduh, Pusing ngajar. minusnya minus 5, jadi 14x pangkat 3 ya kan. Ini jangan lupa per 6 ya. Terus 5 kali 6 30 ditambah 30, aduh 30 ya, hitung 19 kali 3 berapa tuh? 30 4 27 57 berarti dikurang 27 ditambah 11x 55x 2 19 kali 2 itu 18 38 dikurang 55 2 17. Jadi di sini minus 17. Ini x pangkat berapa tadi? X pangkat 2 jadi pangkat x. Ini jadinya ditambah 30. Nah, apa ya dikira? Oke, selanjutnya ini ya. Lanjut lagi guys. Di sini minus 13 dikurang, ini kita di 2 ya kan. Minus 13 7 dikurang min 13 berarti 6 min 6x3, terus 7 kali 5 35 ya, ingat 35 guys. Terus 13 kali 4 40 52 dikurang 35 berapa tuh? 15 17
ditambah ditambah 17x kuadrat ditambah berapa lagi? 13, 26 7 kali 6 berapa? 7 kali 6 berapa guys? 7 kali 6 48 dikurang 26 48 dikurang 26 itu 22 ya 22 tuh 22x ya. Nah ini hasilnya. Terus abis itu tinggal kita sederhanain lagi ya teman-teman ya. Gimana lah itu, disamain penyebutnya. Berarti ini kita tinggal kali 3 aja ya kan semuanya. Ditambah ini dikali 3 ya. Ini dikurangin ya. Ditambah kan min 18x3 ditambah 3 21 51x kuadrat ditambah 3 66x 6 bagi terus 14x3 dikurang 27x kuadrat dikurang 17x ditambah 30. Nah tinggal kita samain aja deh. Berapa tuh hasilnya tuh? Plus 30 ini bagi 6 ya. 6x 66 dikurang 17 berapa guys? 59 49 ya. 49x ditambah 51x 27 berapa tuh guys? 51 dikurang 27 26 24x kuadrat terus ini minus jadi minus 4 minus 4x pangkat 3 gitu. Nah ini hasilnya. Ini bisa disederhanain ya, dibagi berapa lah? Dibagi 3 ditambah. Nggak bisa nih. Nah ini udah dapet nih kita nih nilainya. Habis itu baru udah deh, tinggal kita substitusiin aja. FG mintanya 1,5 kan ya? Y-nya jadi kan ini kan fx-nya nih. Y X jadi Y 1,5 nya yaitu adalah tinggal kita kali-kaliin aja min 4 1,5 pangkat 3 ditambah 24 1,5 kuadrat ditambah 49 1,5 ditambah 30 gitu. Nah mungkin ada yang mau ditanyain dulu kan teman-teman buat metode Lagrange ini. Paling sih PR dari gua sih ini ya, di bagian ininya nih kalian harus fokus nih. Polanya harusnya udah bisa kelihatan ya. Ini agak susah sih, emang kalau nggak fokus ngitungnya, kalau nggak fokus ngitungnya itu dia bakal ngeblur gitu otaknya. Jadi hasilnya jadi salah gitu sih. Nah mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Belum ada kok. Belum ada. Ya oke lanjut ya. Aduh lanjut deh. Sebenarnya nih masih banyak yang harus dibahas ya. Kalau kira-kira besok gimana teman-teman? Dilanjutin lagi. Soalnya ini gue pengen ngejelasin tentang ini kan tadi kita baru di terbuka ya, yang metode secant sama Lapson. Masih ada yang tertutup. Tertutup itu ada 2. Ya tertutup itu ada 2, yaitu ada regular falsi sama bisection gitu. Sama ini ada nomor 4 nih. Nomor 4 ini juga lumayan panjang karena dia ini ya. Terus sama gue mau ngejelasin ini sih. Ada eliminasi Gauss-Jordan. Itu tuh harus penting juga itu. Gimana? Bisa gak besok? Mungkin siang sih kira-kira jam 1 atau jam 2. Gimana teman-teman? Boleh kok, tergantung yang lain aja kok, tapi kok. Udah, gimana teman-teman? Besok jam 2 lah, jam 2. Jam 2 siang ya? Ini pada ke gereja jam berapa guys? Kalau gereja rata-rata sore kok, jam 3 sama jam 5, paling pagi. Beda berarti jam 1 lah ya, jam 1 lah ya. Gimana setuju gak jam 1? Sebelum ke Oke gereja. lah. Oh, soalnya saya Islam, nggak gereja saya kok.
Oke. Kaku Jam 1 ya. kalau nggak tutup. Kalau nggak tutup ya kaku. Oke, mungkin cukup ya sampai ini ya. Ini part satunya ya. PPT-nya di share nggak kok? Nanti di-share kok. Tenang. Makasih kok. Oke, mungkin Terima kasih, Kok, gua makasih tutup kok. ya. Alhamdulillah kok. Ya udah, terima kasih udah nyempetin datang. Jangan lupa besok datang ya. Nomor rekeningnya udah tahu kan? Salam sejahtera.